Bab 48. Tolong bawa aku pergi, Arif berkata pada Elsiana. Oke, Elsiana menjawab sambil mengangguk. Dia menyerahkan kunci mobilnya pada Elsiana sambil berjalan menuju mobilnya. Namun baru melangkah 2 langkah, karena dia terluka parah, dia terhuyung, kehilangan keseimbangan sehingga hampir terjatuh. Arif memiliki kekuatan yang sedikit lebih besar, namun Pincer jauh lebih berpengalaman dalam bertarung dan serangannya tiada henti. Meskipun Arif berhasil mengalahkan Pincer dengan menderita luka parah, tetapi Arif juga menderita banyak luka di tubuhnya. Elsiana bergegas menopang tubuhnya ketika Arif hampir terjatuh. Lalu kemudian menuntun Arif masuk ke dalam mobil. Elsiana bertanya, "Tuan Suryadi, Tuan ingin diantar ke rumah sakit mana?" "Bawa aku ke hotel saja," jawab Arif. "Hah? Ke hotel?" Elsiana kebingungan mendengarnya. Tuan Suryadi terluka parah tetapi tidak mau pergi ke rumah sakit. Kenapa malah ingin pergi ke hotel? Meski begitu, dia sama sekali bukan mengkhawatirkan tentang apa yang mungkin dilakukan Arif terhadapnya. Dia hanya bingung. "Ya, bawa saja aku ke hotel," ulah Arif sambil mengerutkan kening. "Tapi Tuan," Elsiana tergagap. "Jangan tanya lagi, ayo berangkat," ucap Arif tidak sabar. Elsiana tidak punya pilihan selain mengantarnya ke hotel terdekat. Arif kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelpon Lindan. "Cari seorang pria bernama Pincer Siabui. Dia seorang pejuang seni bela diri berusia 40-an dan tinggi sekitar 180 cm. Dia juga mengenakan pakaian latihan berwarna biru dan dalam keadaan terluka parah. Lakukan apa saja yang mau kamu lakukan. Pastikan dia tidak keluar dari kotak kenangan dalam keadaan hidup," perintahnya pada Lindan. Saat Elsiana mendengar Arif ingin membunuh seseorang, ia panik dan akhirnya menabrak mobil lain. Semakin banyak pertanyaan dan keraguan seputar identitas Arif muncul di benaknya saat ini. "Berkendaralah dengan hati-hati dan jangan ceritakan apapun yang Anda lihat atau dengar hari ini kepada siapapun, terutama Henning," kata Arif sambil memandang Elsiana dengan mengerutkan alisnya. "Baik, saya mengerti," jawab Elsiana, takut dengan ekspresi dingin di wajah Arif. Dia segera berkonsentrasi mengemudi. Meski begitu, dia tetap tidak menghilangkan keraguan di benaknya. Sejuta pertanyaan berkecamuk. Beberapa saat kemudian Arif mengeluarkan ponselnya dan menelpon lagi. "Cardi, Susan telah menemukan keberadaanku. Bisakah Anda memikirkan cara untuk menundanya? Pergerakan mereka selama beberapa bulan." "Tuan Suryadi, Susan didukung oleh keluarga Effendi yang berkuasa. Saya khawatir kita hanya sanggup menahannya selama beberapa hari. Bahkan jika kakekmu secara pribadi mengambil tindakan, waktu terlama yang bisa kita tunda mungkin adalah paling lambat 1 bulan. Namun kakekmu kemungkinan besar tidak akan bertindak," terdengar jawaban Cardi dari seberang telepon. "Baiklah, kalau begitu jangan ganggu orang tua itu. Tahan saja selama yang kamu bisa," kata Arif sebelum menutup telepon. Jika kakeknya bersedia mengambil tindakan, Susan sudah pasti tidak akan pernah berpikir untuk mengejarnya. Tetapi kenyataan selama ini menandakan kakeknya hanya berdiam diri saja. Bagaimanapun juga, dia tahu betul bahwa kakeknya tidak akan membantu dalam urusan ibunya. Dia kemudian membuat panggilan telepon ketiga, kali ini ke Henning. Saat panggilan tersambung, Arif berkata, "Sesuatu terjadi hari ini dan saya mungkin tidak bisa pulang malam ini. Silakan pulang kerja lebih awal dan tolong jemput Toddy." "Kamu begitu sibuk dengan apa? Sampai kamu bahkan tidak bisa pulang malam ini?" terdengar suara Henning bertanya dengan tidak senang. "Aku akan memberitahumu besok. Aku harus segera pergi sekarang," jawab Arif. Dia menutup telepon sebelum Henning bisa mengatakan apapun. Lalu kemudian dia mematikan teleponnya. Setibanya di sebuah hotel bintang 5 yang berada tidak jauh dari PT Four Seasons, Arif memesan kamar Presidential Suite. Elsiana mencoba membantunya masuk ke dalam lift tetapi ditolak oleh Arif. Dia tidak bisa membiarkan siapapun di hotel mengetahui bahwa dia terluka. Sesampai di dalam kamar hotel, Arif segera mengambil pulpen dan kertas, lalu mencatat daftar bahan obat dan peralatan medis. Setelah itu dia memberikan
Melintas catatan itu kepada Elsiana lalu berkata, "Tolong belikan aku barang-barang ini secepat mungkin dan bawakan kemari." Ketika Elsiana melihat item daftarnya, dia berkata dengan terkejut, "Kamu mengetahui pengobatan alternatif?" Arif mengangguk. Sebagai jawaban, mengejutkan Elsiana sekali lagi, membuat Elsiana semakin kagum. Meskipun betapa terkejutnya dia segera pergi dan segera menutup pintunya. Sementara itu Arif duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kaki sambil mengatur pernapasan dan tenaga dalam. Bab 49. Setelah Elsiana kembali dengan membawa semua barang yang dituliskan, Arif mengajarkan cara menyiapkan obatnya. Formulanya adalah obat untuk luka dalam yang dia baca di Galau 9 Gunungan Surga, dan khasiatnya sangat manjur. Dia meminum semangkuk obat setelah siap, lalu memberi isyarat agar Elsiana pergi. Namun Elsiana bersikeras agar dia tetap tinggal untuk menjaganya. Akhirnya, membuat Arif menyerah dan membiarkannya. Kemudian Arif melepas bajunya dan bersiap untuk melakukan perawatan akupunktur pada dirinya sendiri. Melihat betapa populnya otot Arif, seketika Elsiana tersipu dan jantungnya mulai berdebar kencang. "Nyalakan lampu alkohol," ucap Arif. "Hah? Maaf, apa katamu?" Elsiana berusaha mendapatkan kembali kesadarannya setelah tertegun melihat tubuh Arif. Arif dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas Elsiana, dan dia geli melihat wajah Elsiana yang memerah. "Apakah dia mengira aku mencoba mendekatinya?" "Tenang, aku tidak suka gadis yang lebih muda," ujar Arif sambil tertawa. Saat itu juga Elsiana merasa malu sekaligus kesal. Apa dia mengira karena aku masih terlalu kecil? Bodoh sekali. Tidaknya punya ukuran kayak. Apakah terlihat masih kecil? Batin Elsiana. Bahkan jika kamu menyukai gadis yang lebih muda, tapi tidak akan mengejar pria yang sudah menikah sepertimu. Elsiana mendengus marah. Baiklah, nyalakan saja lampu alkoholnya segera, kata Arif. Meski Elsiana masih merasa agak kesal, dia segera menyalakan lampu dan meletakkannya di atas meja kopi. Arif menggunakan lampu untuk mensterilkan jarum perak, lalu dia mulai menusukkan jarum akupunktur pada dirinya sendiri sesuai dengan metodologi yang terdapat dalam 9 Gulma Surga. Namun karena ini pertama kalinya dia melakukan akupunktur, meskipun dia telah mempelajari dan hafal teori seni akupunktur, namun melakukannya secara fisik jauh lebih menantang dan membuatnya sedikit grogi. Dia melewatkan titik-titik tekanannya beberapa kali dan akhirnya menusuk bagian lain dari dagingnya, mengakibatkan rasa sakit yang menyiksa. Elsiana yang berdiri di sampingnya tampak tenang melihat Arif, tapi sebenarnya dia khawatir dan cemas melihat luka di tubuh Arif. Setelah lebih dari 1 jam, Arif akhirnya menyelesaikan pengobatan akupunkturnya. Hari sudah malam, Elsiana meminta staf hotel untuk menyajikan makan malam untuk mereka melalui telepon layanan kamar. Kemudian Arif melanjutkan latihan pernapasan untuk mengatur energi internalnya lebih baik lagi. Setelah serangkaian latihan, dia membuka matanya. Arif terkejut menemukan Elsiana sedang menatapnya dengan mata terbelalak dengan pipinya disandarkan ke tangannya. Arif meriksa waktu dan kaget saat mengetahui bahwa saat itu sudah jam 11 malam. "Kenapa kamu masih di sini? Jangan bilang kamu akan bermalam bersamaku," Arif berkata kepada Elsiana. Elsiana sangat marah dengan ucapannya. "Saya dengan baik hati menemaninya untuk membantu merawatnya, dan begini tanggapannya. Betapa kasar dan tidak tahu berterima kasihnya dia," batin Elsiana. "Kamu bermimpi. Aku tidak akan pernah mengejar pria beristri sepertimu," dia berteriak, lalu dia mengambil tas tangannya dan segera beranjak pergi. Pintu dibanting hingga tertutup dengan suara keras, seolah-olah itu mencerminkan kekesalan dan ketidaksenangannya. Sudut bibir Arif melengkung tersenyum senyum tipis. Lalu kemudian dia turun dari tempat tidurnya. Setelah memulihkan diri selama 5 hingga 6 jam, separuh luka internalnya sudah sembuh. Ilmu medis yang ditemukan dalam 9 Gulungan Surga memang betul-betul ajaib. Jika dia pergi ke rumah sakit dengan luka parah, dia harus dirawat di rumah sakit setidaknya selama beberapa bahkan sampai 10 hari.
Tapi dengan bantuan gulungan itu, dia bisa pulih sepenuhnya dalam 2 hingga 3 hari saja. Beberapa saat kemudian dia mandi air hangat, lalu akhirnya mengaktifkan kembali ponselnya. Dia menemukan ada beberapa panggilan tidak terjawab di WhatsApp-nya. Satu dari Henny dan sisanya dari Lindan. Tanpa ragu-ragu dia menelpon Lindan kembali. Segera setelah panggilan tersambung, Lindan berkata, "Saya telah menangkap orang yang Anda sebutkan sebelumnya. Tetapi dia sangat kuat dan dia telah melukai lebih dari 20 saudara laki-laki saya. Untung saja saya membawa senjata api sehingga bisa menangkapnya." Bab 50. "Kirimkan fotonya padaku," kata Arif sebelum menutup telepon. Dia cukup yakin Lindan bisa mengendalikan situasi. Sekarang Lindan telah mendapatkan kembali kendali atas dunia bawah tanah kota kenangan. Anak buahnya tersebar di setiap sudut kota. Prinser tidak akan bisa melarikan diri setelah Lindan mengambil tindakan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Arif tidak terus memburu Prinser setelah dia terluka sebelumnya. Segera, Lindan mengirimi Arif beberapa gambar melalui WhatsApp-nya. "Itu memang Prinser Siabui," batin Arif. Arif menjawab dengan pesan suara. "Itu benar, dia orangnya. Pastikan dia tidak melarikan diri dan jangan meremehkannya. Bagaimanapun, dia ahli seni bela diri." Tepat setelah itu dia berbaring di tempat tidur dan melanjutkan mempelajari isi 9 gulungan surga. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan punya peluang ketika para pejuang keluarga Suryadi memburunya kembali. Keesokan harinya Arif tidak pergi ke kantornya. Dia tinggal di hotel sampai siang hari, melanjutkan latihan dan pengobatan. Setelah siang hari dia pergi menjemput Toddy di sekolah. Sesampainya mengantar Toddy pulang ke rumah, Arif merasa damai karena rumahnya sepi dan kosong. Toddy pergi menonton beberapa kartun di TV sambil menyiapkan makan malam di dapur. Ketika Henny kembali dari kerja dan melihat Arif, dia hanya mendengus dan mengabaikannya sepenuhnya. Saat makan malam, Henny berkata, "Besok adalah ulang tahun nenek yang ke-70. Pergi dan carikan dia hadiah ulang tahun dan bawakan padanya besok pagi." Kemudian Henny mengeluarkan kartu kredit dan memberikannya kepada Arif. "Tidak perlu, saya punya uang," katanya sambil menolak kartu itu. "Hadiahnya setidaknya berharga $20.000. Bisakah kamu membelinya?" dia bertanya dengan sinis. "Ya, tentu bisa." Arif mengangguk dan melanjutkan makan. "Yakin, kalau kamu membeli sesuatu yang harganya hanya beberapa ratus, habislah kamu dan aku," cibirnya dan menyimpan kartu ketik. Arif meliriknya sebentar. Tidak menimpalinya, setelah makan malam, Arif segera meninggalkan rumah. Dia tidak pergi mencari hadiah ulang tahun nenek. Sebaliknya dia pergi ke klub Sakura untuk menemui Lindan. Di ruang bawah tanah klub Sakura, Arif melihat Princer yang dalam keadaan setengah mati. Princer dirantai ke pilar yang kokoh. Tampak wajahnya pucat dan dia sangat kelelahan. Sesekali dia batuk mengeluarkan seteguk darah. Organ dalamnya pernah dilukai oleh Arif sebelumnya. Kemudian dia terlibat perkelahian sengit dengan sekelompok preman suruhan Lindan. Akhirnya dia ditembak di bagian paha oleh Lindan. Sungguh ajaib dia masih hidup sampai sekarang. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang petarung elit dengan kekuatan panah yang sangat besar dan kemampuan penyembuhan diri, dia pasti sudah mati sedari awal. Namun demikian, dia hanya akan mampu bertahan hidup paling lama beberapa jam lagi jika dia terus tinggal seperti ini, tanpa makanan dan minuman yang membuat pertahanannya menurun. Ketika dia melihat Arif masuk ke ruang bawah tanah, kilatan memancar. Kemarahan melintas di matanya saat seluruh tubuhnya memancarkan punggung. Dia tidak menyangka penculiknya yang sebenarnya ternyata Arif. "Bangsa kecil, apa yang disebut kemenanganmu hanya akan bertahan selama beberapa hari. Ketika nyonya tidak dapat menghubungi saya, dia pasti akan mengirim pejuang lain ke sini dan Anda pasti akan mati," Prince berteriak sambil mengatukkan giginya. "Santai saja bro, dalam waktu 10 hari mereka tidak akan punya tenaga lagi untuk mencari saya," dengus Arif. Apa menurutmu berapa orang lemah di bawah kepemimpinan ayahmu akan mampu membalikkan keadaan? Jangan lupa, nyonya didukung oleh keluarga Effendi yang sangat berkuasa. Kardi dan yang lainnya pasti akan terbunuh begitu mereka muncul.
Orang-orang yang lemah itu juga akan dibunuh jika mereka berani menyelamatkan Arif, kata Pelinsir dengan nada mencemooh. Jantung Arif tiba-tiba berdetak kencang. Ayahku masih hidup? Dia bertanya dengan penuh antusias. Selama pelariannya dari Bukena, dia teringat Susan mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal. Jadi apa yang baru saja dikatakan oleh Vincent sangat mengejutkan dirinya. Tentu saja dia masih hidup, tapi dia tidak ada bedanya dengan mati. Hahaha, kata Pelinsir puas sambil tertawa terbahak-bahak. Di mana ayahku sekarang? Arif meninggikan suaranya sambil meremas leher Pelinsir dengan tatapan yang penuh ancaman dan mematikan. Cepat katakan di mana ayahku sekarang. Kalau kamu mengatakannya, aku mungkin pertimbangkan melepaskanmu. Bersambung ya sobatku semua. Terima kasih kepada sobatku semua yang selalu senantiasa memberikan dukungan kepada channel kami ini. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.